Kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, acara yang keempat yakni tahlil yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Ali Rosyidin. Kepada beliau kami haturkan. Alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segenap hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang kami hormati, terkhusus Bapak Al-Karim Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Taufik dari Bandar Lampung, akhina fillah Bapak Kiai Ahmad Ahli, Bapak Kiai Ali Sufyan, Bapak Kiai Asrori wa ghairihim, nafa'anallah bi ulumihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua diberi kesempatan sehat walafiat, bisa menghadiri mendoakan kepada sahibul bait, sahibul hajat Bapak Sudiantoro Filantara dan Ibu Susianti. Mudah-mudahan apa kebaikan yang diniatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Nek delok pidato Mbah Asrori medeni wong arep budal haji di tata carane kaya wong arep mati. Tapi luwih medeni meneh Pak Ahmad Ali. Ndhawuhi kula kon tahlil tapi kabeh almarhume cek urip. Satu Bapak Sudianto Filantara, yang kedua almarhum Ibu Susianti, dan jamaah Bapak Herman atau Bontok, Bapak Abdul Hamidi. Jadi kabeh tahlil ini sing arep ditahlili kabeh almarhume ijek urip. Alhamdulillah. Tapi rasa khawatir, almarhum niku artinya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala niku ora gorne wis mati. Panjenengan kabeh iki sing cik urip ya termasuk almarhum. Alhamdulillah. Cuman tahlil niki beda. Karena sing di tahlil niki cik urip, tahlile ora kaya biasane, ngoten. Jadi iso diarani istighosah. Pun boten dawa-dawa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ajma'in bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yahsyuruna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سلطان الأوشاد القادر الجيلاني وأبو حسن الشاذلي وإلى أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في بلدنا هذا إندونيسيا لهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan Fatihah hadhil qaryah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ala manawa apa yang diniatkan oleh Bapak Sudianto Filantara dan Ibu Susianti mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan apa yang diingatkan seluruh jamaah haji yang ada di wilayah Baladul Jum'ah Masjid Al-Muhajirin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kabulkan niatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Monggo sareng-sareng maos bismillah ping 33. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Shalawat Jibril ping 33. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bakhiri jalal wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdidana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal khayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaimati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qadrana wa yassir amrana washrah sadrana ya man huwa kafa ya ain sad alif lam mim ra kafa ya ain sad ha mim ain sin qaf.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bihaqqil jabaruti wal azamah, bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Ij'al hajjahum, khususon Bapak Sudianto Filantara dan Ibu Susianti, hajjam mabrura wa sa'yahum, khususan sa'yahuma sa'yam mashkura wa dzambahum, khususan dzambahuma dzamban maghfura wa sa'a tijaratahum, khususan tijaratahuma tijaratan lan tabur. Allahumma hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yam mashkura wa dzambahum dzamban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Matur suwun sedanipun iki donga istighosah ora donga bubar. Nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang berbahagia, memasuki acara yang kelima, yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Maizatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Tauhid LCMA. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Yai tadi minta salamnya 3 kali ya, saya minta 2 kali aja, tapi 1 di sini 1 di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ucap salam itu sunnah sebenarnya, cuma yang jawab wajib. Hebatnya itu, dapat pahalanya siapa sebenarnya? Dapat yang pahala orang yang menjawab. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita bersama, Ayahanda, Mamanda Haji Kuntum dan Bibi Haji Yunani, orang tua dari Ananda Sudianto Filantara. Beliau ada di tengah-tengah kita sini. Mungkin Bapak Ibu belum kenal ya, atau belum kenal. Boleh diri Mamang? Ya itu. Boleh diri Bibi? Mana Bibi? Ini orang tua kita. Yang saya hormati Ananda Sudianto Filantara yang alhamdulillah akan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan tetap sehat bersama istrinya Ananda Adinda Susianti. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mohon maaf tidak banyak kenal satu persatu. Yang saya kenal barukan kenal Bapak Ali Kiai Heri Rasyidin, Bapak Asrari, dan bapak-bapak yang lain yang tidak saya kurangi hormat dan takzim saya kepada mereka semuanya. Yang saya hormati adik-adik keluarga besar yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Pada tahun ini di Mesuji ada yang keluarga di sini ada 12 orang katanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para undangan dan para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sediakan satu persatu, dan terkhusus kepada Bapak Kepala Desa Mukti Jaya
dan Kepala Desa Wiralaga Jaya Kebenaran Ananda Napriyansyah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, saat ini kita masih sehat. Alhamdulillah. Harga yang mahal. Tanpa kita punya kesehatan tidak bisa apa-apa. Dan alhamdulillah sehat walafiat. Keluhan sedikit-sedikit ya wajar. Mudah-mudahan hidup kita selalu sehat walafiat. Amin. Kok dikit sekali yang mau banyak. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Panjang umur. Banyak rezeki. Kuat ibadat. Masuk surga semua. Amin. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak menuntun, membimbing dan mengarahkan hidup kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama hayat kita di kandung badan kita tetap mendapatkan bimbingan dan tuntunan dan dapat kita jalankan semua bimbingan dan tuntunan itu, dan mudah-mudahan kita tinggalkan dunia dan seisinya nanti tetap mendapatkan pertolongan, mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, amin ya Rabb. Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih kepada Ananda Sudianto Fiantara yang sengaja mengundang dan mengajak saya di sini. Sesungguhnya saya ini bukan orang asing di sini, saya orang Mesuji asli. Karena itu tadi Pak Haji PKI LCMA itu bukan titel. Kan? LC itu langsung ceramah. MA itu Mesuji asli. Jadi saya orang sini. Kebenaran saja tinggal di Bandar Lampung dan ya mencari sesuap nasi di Bandar Lampung. Mengurus anak-anak di Pondok Pesantren Al-Ihsan Darul Mu'tasim dekat dengan kampus kita UIN Raden Intan Lampung, dan kebenaran juga ada di situ juga. Silakan kalau ada yang percaya untuk mendidik anaknya di tempat kita, kasih makan aja deh, gak usah banyak-banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih sekali lagi kepada Adinda Sudianto dan Adinda Susianti yang alhamdulillah mengajak saya ke sini. Saya bisa silaturahim. Saya mohon maaf dari tadi malam Bapak Ibu rahimakumullah, maafkan saya. Saya baru dipisahkan oleh Allah dengan belahan hati saya. Belahan jiwa saya. Belum sampai 2 bulan, 40 hari yang lalu, tepat pada tanggal 4 April beliau pulang ke rahmatullah. Tolong doa mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan ditempatkan di surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah untuk selama Kabupaten Mesuji berdiri sudah 2 kali ini berdiri di hadapan masyarakat Mesuji. Pertama syukuran di Balai Desa SP 8 ya, waktu itu di Gedung Lama, dan yang kedua di sini
meskipun sebelum-sebelumnya ada kecil-kecilan di Pemda sambutan Ketua Umum LPTK Provinsi Lampung. Tapi temu dengan masyarakat yang banyak dan bangga saya dengan bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan tetap sehat dan dapat berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Amin ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kedatangan kita hari ini luar biasa. Kedatangan yang penuh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita dalam pengajian mendengarkan, kata adik tadi, mau'izatul hasanah. Malaikat sedang yurafrid janahaihi li talibil ilm. Malaikat sedang mengkepas-kepaskan sayapnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan kita sekarang sedang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedatangan kita di sini bangga. Apa yang kita banggakan sebenarnya? Kebanggaan kita hari ini adalah sekian banyak masyarakat Mesuji, terutama di lingkungan kita, Mukti Jaya. Ada saudara-saudara kita yang bisa mewakili kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah lama kita dipanggil oleh Allah, tapi belum sempat, belum mau, belum ada dana dan alasan-alasan lain. Tapi alhamdulillah ada saudara-saudara kita, ada 12 di sini ya, dan terkhusus Anak Adinda Sudianto Filantara dan Adinda Susianti memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Kita bangga ada wakil kita, karena beliau sanggup, beliau mampu, beliau mau memenuhi panggilan Allah yang Allah katakan 1400 tahun yang lalu sudah diomongin oleh Allah. Wa adzin fin nasi ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fijjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Sudah digambarkan, sudah diomongkan oleh adzin fin nas, beritahu seluruh manusia, kata Allah. Kita sudah diberitahu dengan Al-Quran, dengan para jemaah-jemaah yang sudah menunaikan ibadah haji, dengan ceramah-ceramah para kiai dan para ulama. Ya'tuka rijalan, meskipun berjalan kaki. Dulu banyak kan dari Mesuji itu, dari Mesuji ke Palembang naik kapal laut ke Mekah sana 3 bulan katanya, dalam diumbang-ambing di laut. Pulang-pulang setengah tahun baru sampai ke sini lagi. Atau 2 tahun, 5 bulan, 6 bulan. Mereka memenuhi panggilan Allah. Dan kita sekarang udah cepat, alhamdulillah, 40 hari, 9 jam, 10 jam sampai ke sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda Filantara dan para jemaah haji yang lainnya tetap sehat walafiat, dapat menunaikan ibadah haji dengan baik dan dapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Itu kebanggaan kita. Kebanggaan yang kedua, bahwa mereka ini adalah tamu-tamunya Allah. Subhanallah. Mereka tamu Allah. Bu, saya dapat jadi tamunya Ananda Filantara di saat saya kesini dulu. Tapi meskipun itu bukan tamu yang diundang, tamu yang dipaksa oleh keadaan. Karena saya kecelakaan di Tulung Juring, masuk ke sini. Masya Allah, dihormatin luar biasa. Dikasih makan yang enak, diobatin dan segala macam. Tamu-tamu yang datang dihormat. Nah sekarang Ananda Filantara, Ananda Sudianta, Ananda Susi, tamunya Allah. Kita jadi tamu gubernur aja luar biasa, cerita kemana-mana. Apalagi tamunya presiden.
Luar biasa, nggak selesai sebulan 2 bulan bercerita tentang tamunya gubernur, tamunya presiden. Tetapi ini tamunya Allah. Karena Allah katakan melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hujjaj wal mu'tamirin daifun min duyufir rahman. Para jemaah haji, para jemaah umroh adalah tamu-tamunya Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta. Hebat. Kita bertemu di situ. Kita jadi tamu-tamunya Allah. Bangga? Bangga. Alhamdulillah ada saudara-saudara kita menjadi tamunya Allah. Mudah-mudahan kita tahun depan, tahun yang akan datang menjadi tamu-tamunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi Bapak sambutan tadi mengatakan mudah-mudahan kita tahun depan sudah jadi tamu-tamunya, daftar dari sekarang katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada penceramah yang bercerita dan saya senang cerita itu. Ya, meskipun selera. Harus jadi tamunya Allah. Bagaimana? Pakai surat Yasin. Kalau enggak dia pakai surat Yasin. Baca terus. Enggak mustajab juga dengan surat Yasin, surat tanah. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya tanah semua nih. Iya. Pak Noprianto itu siap menampung surat-suratnya ya. Bank-bank kita banyak tuh. Pakai surat tanah, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tamunya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita tahun depan bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Karena itu, Bapak Ibu, iri nggak kita? Iri nggak dengan ini? Boleh kita iri. Ingat, orang iri boleh. Kata para ulama nggak boleh iri. Gimana nih Pak Kiai satu ini katanya? Ini Kiai ugal-ugalan dari Mesuji ini. Katanya nggak boleh iri. Rasulullah katakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali 2 hal. Nah, 2 hal apa ini yang kita boleh iri? Yang satu, man malaka zadan aw rahilatan falam yahuj fama alaihi illa ayyamuta yahudiyan aw yanusriyan. Orang yang mempunyai harta, dalam hadis lain dikatakan man malaka malan wa ta'abbada bimalihi. Orang yang punya harta dan beribadah dengan hartanya. Ini satu, kita nggak punya harta, nggak bisa beribadah dengan harta, tapi dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu, insya Allah kita bisa. Nah sekarang orang yang punya harta harus beribadah dengan hartanya. Kenapa? Harta yang diberikan oleh Allah tidak untuk siapa-siapa, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah teraskan dalam Al-Qur'an, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh." Allah hamparkan semua apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami hamparkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untukmu, untuk kamu. Karena itu semua apa yang ada di bumi ini kita manfaatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita miliki untuk beribadah, harta yang kita cari untuk beribadah, harta yang kita bawa ke rumah untuk beribadah, semua untuk menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus iri di sini. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, kami akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik, saya tidak akan beribadah kalau dapat harta, kecuali dapat harta. Kan dibalik namanya itu. Tapi justru kita sebelum dapat ibadah harta itu minta terus kepada Allah untuk beribadah. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan sawit dan karetnya harganya mahal semua. Amin. Ya. Sehingga kita dengan harta itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man malaka uluman wa ta'abbada bi'ulumihi. Orang yang punya ilmu dan beribadah dengan ilmunya, itu para kiai. Memimpin acara, memimpin doa, memimpin penasihat dan lain sebagainya. Mau'izatil hasan. Dia punya ilmu dan beribadah dengan ilmunya itu. Rasul katakan dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu ajrun ka ajri fa'ilihi lam yanqus min ujurihi syai'un. Orang yang menunjukkan satu kebaikan dan kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu. Para yai, para kiai, para ulama, para imam masjid, para khatib menunjukkan kebaikan-kebaikan semua. Dan semua itu bisa kita lakukan dan dia dapat pahala, kita dapat pahala, orang yang lain dapat pahala. Itulah yang harus kita irikan. Jadi dua ini, mudah-mudahan iri kita terus sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga, kita juga harus bangga bahwa mereka ini adalah orang yang dijamin oleh Allah. Bapak Ibu, dijamin oleh Allah apanya? Dapat haji mabrur. Dijamin oleh Allah dapat haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Rasulullah katakan dalam hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Orang yang dapat haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali surga yang dia dapatkan. Bapak Ibu, apa yang didapatkan? Surga. Apa yang kita inginkan di dunia ini? Apa yang kita inginkan? Surga. Kita nggak lama kok hidup di dunia ini. 60, 70, 80, nggak akan lebih dari situ mayoritas. Istri saya cuma 67 tahun pulang. Saya mungkin nggak lama lagi nyusul. Bapak-bapak kalau udah umurnya sudah 63 ke atas, hati-hati. Rasulullah cuma 63 tahun, ya kan? Rasulullah cuma 63 tahun. Kalau yang sudah 60 tahun, hitung aja, berarti jatah saya tinggal 3 tahun lagi. Bayar kreditnya hati-hati, terlambat nanti 3 tahun lagi. Menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Allah mengendaki kita panjang umur, bisa seperti Adinda John tadi itu mengatakan ada di balik Macang. Di Macang itu ada 150 tahun umurnya. Ada nenek kita di sana ada 150 tahun. Tapi sudah tidak bisa berbuat banyak untuk beribadah. Tentu kita banyak berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki, kuat ibadat, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tinggalnya harta nggak ada gunanya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beribadahlah dengan itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau tidak meninggal, pulang ke sini dan alhamdulillah kita doakan para jemaah haji dari Mesuji khususnya dan di Indonesia pada umumnya, semuanya berangkat sehat walafiat, dapat haji mabrur, pulang ke sini sehat walafiat lagi. Amin ya rabbal alamin. Kalau dia pulang sehat walafiat, dia dapat haji yang mabrur, apa kata Rasulullah? Al-hajjul mabrur kharajat min dzunubihi kawaladathu ummuhu. Orang yang dapat haji mabrur pulang tidak ada pahala kecuali dosa-dosanya meleleh seperti dia seperti anak bayi lagi. Itu anak bayi kita nggak ada dosa dan kita pulang dengan tidak membawa dosa apapun juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan inilah kebanggaan kita pada jemaah-jemaah haji. Dia sudah dicuci,
sudah membersihkan diri, sudah melebur diri segala dosa-dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi jemaah haji, kejar ini, dapatkan haji yang mabrur itu. Gapai namanya haji yang mabrur, yang dikatakan oleh Allah tadi, masuk surga atau lepas segala dosa. Apalagi kita di hadapan Allah. Karena Rasulullah katakan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa jemaah haji adalah tamu-tamunya Allah. Kalau tamu-tamunya Allah, kata Rasulullah, al-hajj wal hujjat wal mu'tamirin dhaifun min dhayir rahman idza da'ahu ajabahu wa idza istaghfaru ghafara lah. Orang jemaah haji atau jemaah umroh yang menjadi tamu-tamunya Allah itu, kalau dia minta ampun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, kalau minta ampun langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun. Wa idza da'ahu ajabah. Kalau dia meminta apapun juga pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelebihan jemaah haji. Wajar kalau kita itu iri dengan jemaah haji. Kita iri dengan jemaah haji karena beliau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah menghadapi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di sana. Kita belum. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kebanggaan kita harus kita tunjukkan. Lebih-lebih kebanggaan kita dan keirian kita itu, beliau ini selamat dari cercaan Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Rasulullah pernah marah. Kapan Rasulullah marah? Apa kata Rasul dalam hadisnya? Man malaka zadan aw rahilatan falam yahuj fama alaihi illa yamutu yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang punya harta atau punya kendaraan untuk bisa ke sana, punya harta, sawitnya tumbuh banyak, berbuah banyak, ada duit, berangkat haji. Atau ada orang yang mengajak berangkat haji. Saya belum pernah berangkat haji dari Indonesia, kecuali diajak orang. Selama ini saya sebenarnya kuliah di sana, jadi di sana. Labbaik innal hamda wan ni'mah laka wal mulk la labbaik Allahumma labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Itu cerita kita kepada Allah. Itu cerita kita kepada Allah. Kita datang memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Karena kita sudah dipanggil oleh Allah. Hanya kita yang gak mau datang. Hanya kita tidak mau memenuhi panggilan Allah. Kita punya harta cukup untuk ibadah. Kita punya harta cukup untuk umrah, tapi tidak mau memenuhi panggilan Allah. Padahal Allah sudah katakan harus haji, harus umrah. Nah sekarang jemaah haji yang datang ke sana, sudah itu yang harus dipanjatkan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, semua nikmat yang aku dapatkan, innal hamda, segala pujian yang aku lontarkan, wan ni'mata, segala nikmat yang aku rasakan, wal mulka, segala kekuasaan yang aku miliki, punya Engkau ya Allah, bukan punya kami. Ini yang kita jadikan kepada Allah, bukan harta kita. Harta kita itu kita simpan untuk beribadah. Semua itu milik Allah. Kita pulang gak membawa harta.
Mohon maaf. Adikku adik 81 haji saya yang kedua. Ada seorang bapak di sana. Di tengah-tengah Masjid Nabawi ada yang main silat. Silat betul, silat Cimande. Tahu ada yang dari Pandeglang atau dari Jawa Barat ada silat Cimande, ada kan? Luar biasa. Orang sholat, dia menggelipai silat di dalam Masjid Nabawi dan tidak ada satupun yang berani menangkapnya karena orang sedang sholat. Dia silat. Polisi Arab nggak berani. Begitu sudah assalamualaikum, langsung ada jemaah kita yang pintar silat ditangkap. Begitu ditangkap, dibawa ke Kadaker itu kantor kepala daerah kerja haji atau Wisma Haji di Madinah. Kita pulang dari haji, dari sholat, datang ke situ, ada jemaah itu. Ada apa ini Bapak? Kata yang menangkap, sedang silat di dalam Masjid Nabawi. Silatnya silat Cimande. Kita interogasi, siapa dia ini? Ternyata seorang jawara dari Pandeglang. Jawara dari Pandeglang. Tanya teman-teman, iya, kita sudah nasihati, lepaskan ilmu-ilmu hitam itu, lepaskan dosa-dosa itu, minta ampun kepada Allah, insya Allah aman. Dan ternyata beliau tidak lepaskan, terjadi seperti itu. Na'udzubillah. Karena itu tidak ada yang harus kita bawa ke sana kecuali salah dan dosa kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Minta ampun, karena pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah tamu-tamunya Allah. Dalam hadis Rasulullah ketiga adalah dhaifun min dhuyufir rahman idza astaghfara ghafara. Kalau minta ampun pasti diampuni oleh Allah. Wa idza da'ahu fa'ajaba. Bila minta pasti dikabulkan. Minta apa lagi? Ananda Sadianto, minta apa lagi? Pasti diijabah oleh Allah. Ya Allah, minta sawit banyak tuh berbuah, pasti dibuahkan banyak oleh Allah. Ya Allah, banyakkan rezeki aku, pasti dengan. Tapi hati-hati jangan minta bini kedua. Dijauh pasti ditutus layanan aku. Ya kan? Ya kan? Karena doa apa, minta apapun juga pasti dikabulkan oleh Allah. Wa idza da'ahu ajaba. Ya itu jangan minta bini kedua. Ya, cukup asiko aja. Kakek kalau sudah meninggal atau apa, kalau nggak nyakau lagi silakan. Ya. Walaupun aku sudah di kongkon, tapi belum mikir ke sana. Karena masih ada satu anakku yang belum berbini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini satu syarat. Kejar haji yang mabrur karena Allah. Satu. Yang kedua, lakukan segala rukun, wajib dan sunnah haji. Jangan dipilih-pilih kalau kita baca. Kalau kita bisa untuk melakukan seluruh rukun, ya rukun harus, bisa nggak bisa harus, wajib harus, sunnah kalau memang bisa lakukan. Karena itu adalah menopang ibadah haji kita mabrur atau tidak mabrur. Dari Indonesia ini gelombang kedua. Gelombang kedua itu pasti dari sini langsung masuk Mekah. Nanti setelah ibadah haji selesai baru berangkat ke Madinah. Madinah itu sunnah atau hanya ziarah, wajibnya di Mekah kalau haji. Tidak ke Madinah juga nggak masalah. Tapi rukun haji mulai dari mikot Yalamlam turun ke Jeddah, pakaian ihram, niat umrah, terus tawaf, sa'i, tahallul, pulang ke rumah, lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seluruh rangkaian yang diharamkan, yang dilarang jangan dikerjakan. Di banyak manasik haji sudah panjang lebar, saya kira itu berapa minggu sudah menerangkan hal-hal yang dilarang yang tidak boleh kita kerjakan. Jangan kita lakukan. Karena itu sudah sekecil apapun, kalau memang sudah dilarang oleh Allah jangan kita lakukan. Wah, kan gatal ini kepala ini. Ya. Gaut-gaut ini aja.
Ya kalau nggak rontok, kena denda, kena dam. Kuku yang kelopes, biarkanlah sampai dia lepas sendiri. Kalau kita kelopes, kita sudah serahkan diri kita kepada Allah dengan pakaian ihram itu. Kita sudah niatkan. Terkala kita berpakaian ihram, kita sudah berniat umrah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, harim luhumi wa basyarati 'alan nar. Ya Allah, haramkan jasad saya, kulit saya, rambut saya, dan semua apa yang ada di tubuh saya dari sentuhan api neraka. Itu sudah kita serahkan. Skala apapun yang dilarang, jangan motong kaku, jangan pakai baju yang lain, jangan ini, jangan, tidak kita boleh lakukan lagi, karena kita sudah serahkan kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, lakukan segala kebaikan. Segala kebaikan kita lakukan. Apa yang kita, ada orang tua minta bantu, ada orang perlu minta tolong, kita tolong. Ada kita kawan yang kita kehausan, kita kasih minum. Ada yang kita lihat dia terpopok-popok, kita. Ada yang kebelit masuk lift, dulukan. Ada orang yang kebelit buang ke air kecil, dulukan. Kebaikan apapun juga yang bisa kita lakukan. Rasulullah lakukan itu. Rasulullah tuntunkan itu, dan dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafat wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji itu hanya beberapa saat saja, hanya beberapa hari aja kok, bulan-bulan tertentu saja, nggak setiap saat dan nggak setiap bulan. Karena itu tatkala kita haji, jangan melakukan rafat. Apa ya rafat itu? Jorok, ngomong kecil. Wala fusuk, jangan berbuat maksiat. Wala jidal, jangan berantem, jangan bertengkar. Lalu apa lagi? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun juga yang kau lakukan dari perbuatan baik, pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lakukan. Karena itu jangan berkeji, jangan maksiat, jangan berantem. Karena 3 hal ini pernah banyak terjadi di sana. Kita nggak mau dempit-dempitan, orang dempet-dempetan. Kita kepanasan, orang tidak mau pakai AC, ya kan? Kita mau pakai AC, orang tidak mau pakai AC. Bisa berantem itu semua, bertengkar. Karena itu hindari itu, sehingga kita betul-betul dapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tingkatkan ketakwaan kamu, karena ketakwaan itulah modal zat yang paling berharga di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, datang ke sana itu untuk aku sebenarnya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita meningkatkan betul-betul kita dekat dengan Allah. Kita betul-betul minta kepada Allah. Karena itu tingkatkan mumpung kita di sana. Sebanyak mungkin kita harus banyak beribadah di sana. Apalagi ketakwaan kita di sini dengan ke sana berbeda. Ketakwaan kita di sana diperhitungkan oleh Allah berlipat ganda. Karena itu syarat yang ke-6 untuk mendapatkan haji yang mabrur, mumpung kita ke sana. Mumpungisme, apa mumpungisme itu bahasa kita? Mumpung. Hah? Apa bahasa kita ini? Mumpung ya. Mumpung kita di sana. Tingkatkan ketakwaan kita. Jadi 6 syarat untuk kita dapatkan haji mabrur dicatat oleh adinda yang akan berangkat. Pertama, karena Allah. Yang kedua, lakukan rukun wajib dan sunnah haji. 3, jauhi segala larangan-larangannya. 4, lakukan segala kebaikan, ya kan? 5, tingkatkan ketakwaan. 6, mumpung kita di sana. Lah kenapa mumpung di sana? Bapak Ibu jemaah haji, ini juga bagian yang pacak kita irikan. Sekali sholat di sini, berapa pahala kita?
Sikok. Sekali sholat di sini cuma satu kalau kita sendirian. Kalau kita berjemaah berapa? 25. Katakanlah 27, ada dua hadis. Ada hadis yang kata 27, ada yang 25. Kita ambil 25. Di sini. Tapi kalau kita sholat di Masjid Haram sana 100.000 pahalanya. Nah, yang pacak ngitung bijak sawit, berapa kali sholat di sini baru sekali sana. Coba, ini mumpung. Sholat di Masjid Haram tu'dalu bimi'ati alfin illa Masjidil Nabawi bimi'ah. Masjid Nabawi bi'alf. Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 500, Masjidil Haram 100.000 sekali sholat berjemaah. Udah ada yang hitung? Berapa kali sholat di sini dengan berjemaah baru sekali sholat di sana? Cara hitungnya? Belum. Ambil kalkulator, ambil HP, 100.000 dibagi 25. Berapa kali? Berapa? Harinya aja, kalinya aja. 100 bagi 25, 4.000. Ya kan? 4.000 kali sholat berjemaah di sini, baru sekali sholat di sana. Oke, 4.000 kali itu berapa hari? Dibagi 5 lagi, 4.000 bagi 5. Berapa? 800 hari kan? 800 hari. 800 hari sholat di sini berjemaah baru sama dengan sana. 800 hari itu berapa bulan? Berapa tahun? 2 tahun setengah. Sekali sholat di Masjidil Haram berjemaah sama kita sholat berjemaah di masjid di sini selama 2 tahun setengah. Allah Akbar, kapan kita pergi haji ya? Ya Allah, berikan masyarakat masjid rezeki yang banyak, amin. Tumbuhkan segala kenikmatan rezeki yang ada di masjid ini dengan baik, dengan banyak si rezeki, sehingga dapat menunaikan ibadah haji, ya Allah, amin. Sekali sholat 2 tahun setengah. Lah kalau kita 4 hari saja, 4 kali sholat aja, sekali datang kita 5 kan ya, 4 aja, karena memang subuh ketinggalan umpamanya, ya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kesiangan. 4 kali sholat. Berapa? 10 tahun. Ya kan 2 tahun setengah kali 4. Sehari cuma sudah 10 tahun kita sholat berjemaah. Lah kalau kita 40 hari di sana, 20 hari aja di Mekah, 20 hari dikali 5 kali, berapa anu? Berapa kali sholat? Hah? 20 hari kali 5, 100 kali sholat. Berapa? 14 ya? Berapa wukuf tanggal 9 Zulhijjah? Tanggal 8 Zulhijjah berpakaian ihram lagi. Berpikir pakaian ihram menuju Arafah. Pada sore hari malam kan sampai di Arafah nggak ada kerjaan. Duduk, tidur, berzikir, tidur aja udah. Sampai besoknya tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah masih ngantuk, tidur. Karena wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah jam 1 jam zuhur, setelah sholat zuhur sampai maghrib. Itu jam yang paling diijabah dan itulah waktu wukuf. Wukuf itu apa? Berdiam di tenda itu, berzikir, berdoa, beristighfar, baca Quran, apa saja yang pacak kita baca, apa yang pacak kita ucapkan. Jadi habis sholat zuhur berjemaah, sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar berjamaah takdim. Mulai dari situ sampai munajat sebanyak-banyaknya. Itulah haji kita. Karena Allah kata, hadis Rasulullah katakan, al-hajju Arafah. Haji itu adalah tatkala wukuf di Arafah.
Kalau kita dak haji, dak wukuf, maka dak sah hajinya. Maka uang-uang yang sakit dalam ambulan tetap berkeliling di Arafah itu untuk namanya safari wukuf. Dia wukuf tapi dalam ambulan. Diwukufkan karena dia masih sadar. Tapi kalau dia tidak sadar lagi tidak perlu, karena dia tidak kasih kewajiban lagi untuk beribadah. Napasnya ada tapi otaknya sudah ganti lagi. Tapi selama dia ada otak, ada pikiran, maka tetap ada wukuf. Itulah haji. Serahkan kepada Allah diri kita, minta sebanyak-banyak. Baca saja doa-doa itu. Tidak kata bacaan dengan doa, baca mulut kita deh minta apa? Ya Allah, minta 5 tadi nih. Minta 5 itu aja. Jangan yang lain deh ya, benar. Minta 5 itu. Ya Allah, minta apa? Panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki, kuat ibadat, masuk jangan ditambah minta bini, jangan. Ya, ilmu ini haji. Munajat dakati bacaan kita yang lain itu baik. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, habis di Arafah ke Musdalifah ngambil batu, terus ke Mina ngelontar jumrah apa? Cetus pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita di sini nyembelih korban, sini kita salat haji. Mereka sana melontar jumrah. 7 butir krem. Habis 7 butir, tuh halul, lepaskan rambut kita, lepaskan baju pakaian kita yang ihram tadi, pakaian baju biasa. Selesai seluruh ibadah haji yang terkait dengan pakaian ihram. Hari ke-11 melontar ula, wusta, kubra. Hari ke-12 ula, wusta, kubra. Balik ke Mekah habis. Sampai di Mekah istirahat melontar tawaf ifadah. Tawaf ifadah rukun, tak boleh tak? Harus. Tawaf ifadah selesai secepatnya. Kenapa secepatnya? Karena tawaf ifadah itu rukun haji. Kalau tak rukun, tak tawaf ifadah, tak sah hajinya. Maka secepatnya, khususnya kepada kaum wanita yang datang bulan, cepat-cepat mumpung masih bersih tawaf. Atau kalau nak nambah bibit, ya tinggalkan di sana setelah kita tawaf ifadah. Paca tak boleh, tapi sebelum itu tak boleh, ya kan? Ini mohon maaf, ini bahasa orang apa nih? Bahasa orangnya dewasa ya, bahasa sana. Jadi itu, selain itu tak boleh. Selama di kita masih, karena itu ibadah haji paling berapa hari kan? Serahkan diri kita kepada Allah. Nah, selama kita salat di Mekah tadi, salat berjemaah di Masjidil Haram 100.000 pahala sekali salat. Berapa tadi? 2,5 tahun sekali salat. Kalau saya 4 kali aja sudah 10 tahun. Kalau 20 hari luar biasa. Apalagi kalau 25 waktu. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Ananda yang menunaikan ibadah haji, Ananda Sedianto, Ananda Suci, Ananda Bonto, dan bapak-bapak yang lain yang tidak saya sebut, mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Dapat menunaikan ibadah hajinya secara baik dan dapat haji yang mabrur, pulang lagi ke Indonesia, ke Mesuji lagi dengan membawa haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, dah tahu nih Mas, saya terus mana Pak Haji? Kita teruskan lagi, masih banyak nih modalnya ya. Nah, sampai kita katakanlah selesai ibadah haji itu, kita nak meninggalkan kota Mekah karena belum ke Madinah, berangkat ke Madinah dulu ya kan? Ke Madinah kita tidak baca meninggalkan kota Mekah kecuali tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Kapan perpisahan? Detik-detik nak berangkat. Katakanlah kita berangkat aja jam 7 pagi. Maka setelah sholat subuh tawaf wada baru. Namanya tawaf wada itu, tawaf wada berpakaian biasa. Tawaf 7 keliling, berdoa, setelah tawaf kemudian balik, jangan mundur ke ruang lagi nih. Sambil nulis sampai kita metu apa yang dibaca, ya Allah, jangan aku ninggalkan kota Mekah ini, jangan aku ninggalkan Ka'bah ini sebelum
Kau ampuni segala dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni, terimalah segala ibadahku sebelum aku meninggalkan tempat ini. Itu yang kita ucapkan dalam hati kita tatkala kita metu dari Masjidil Haram, tatkala kita ingin selesai tawaf wada. Begitu selesai, tak kinaan lagi Ka'bah, baru balik. Kalau sudah sampai ke rumah, kemudian datang jam sholat zuhur, belum berangkat juga, nak tahu sholat lagi di masjid dalam sholat ke sana, berarti kita balen. Kalau balen balik tawaf wada lagi. Wong ini sudah pamit, anda datang pula. Ya kira-kira itu. Ya. Harus tawaf lagi, maka kalau udah pamit langsung. Itu namanya tawaf wada. Berangkat kita kota ke Madinah 6 jam lah katakanlah dari Mekah ke Madinah kalau naik bis. Kalau pakai kereta api lebih cepat lagi. Sampai di Madinah sama. Begitu kita masuk daerah haram, ada daerah perbatasan Arab, ada 3 jalur. Ke kiri ke kanan, ada lurus. Ke kiri ke kanan untuk non muslim, wong non muslim tidak boleh masuk ke Mekah, ke Madinah. Yang lurus ada batasnya. Nah, sampai di situ kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini negeri yang kau haramkan, yang Rasulullah haramkan. Haramkan kami dari sentuhan api neraka ya Allah. Terus berangkat lagi, agak sampai ke masjid, dekat Masjid Nabawi, kita ingat tawas, menara-menara tinggi. Tawas di situ kita berdoa juga kepada ya Allah, ini tempat yang dimuliakan Nabi-Mu. Muliakan kami yang datang ke tempat ini ya. Jadi hati kita, pikiran kita, ucapan kita ke sana terus kepada Allah. Insya Allah kita dapat haji yang mabrur. Sampai di sana masuk Masjid Nabi, itu masuk hotel dulu, biasa masuk salat ke Masjid Nabawi. Salat Masjid Nabawi itu pahalanya sekali salat 1000. Nah, kita masih 25 nih, di sana 1000. Kalau Mekah tadi 100.000, di Madinah 1000. Jadi sekali salat di sana 1000. Makanya katakan, mumpung kita ada di sana, jangan sia-siakan waktu. 1000 kita sekali pas salat. Kita di Madinah cuma 8 hari. Ya, yang disebut arbainan. Arba'in itu 40 waktu sholat. 40 waktu sholat kata Rasulullah SAW, man shalla arba'ina bara'a minhu minan nar. Ada yang mengatakan bara'a minadz zimmah. Dia kalau sholat di situ 40 waktu, maka dia dibebaskan dari fitnah, atau dalam hadis tadi bara'atu minal tanggung jawab, minadz zimmah. Jadi betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah. Apalagi kalau kita masuk Raudhah. Raudhah itu salah satu tempat yang ada dalam Masjid Nabawi yang paling diijabah doanya. Masuk ke situ sempit, walaupun kita rukuk di pucuk punggung uang tidak apa-apa. Walaupun kita sujud di bawah keting uang tidak apa-apa. Munajat kepada Allah. Doa yang paling diijabah di Raudhah. Karena itu manfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah sehingga kita sampai di sana benar-benar mendapatkan haji yang mabrur, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kurasa itu pesan kami. Ini pesan kita kali ini untuk mendapatkan haji mabrur kepada bapak-bapak haji. Jadi pesan kita ada 2 kan ya. Pertama, doakan kami. Yang kedua, dapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan 2 ini didapatkan kali. Dia mendoakan kita dan bapak-bapak yang haji dapat haji yang mabrur. Bapak Ibu rahimakumullah, aku rasa itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita kali dapat menyusul untuk ibadah haji atau umrah pada tahun-tahun yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil inti sarinya dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat yang berbahagia,
memasuki acara yang terakhir, yakni penutup atau doa. Namun sebelum doa, kami sebagai muqosimul awqots, apabila terdapat kesalahan atau kehilafan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kepada Bapak Kiai Ali Sofyan, kami haturkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin wasallim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi wa sultanik. Allahumma ya qadiyal hajat ikti hajatana ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat ikti hajatana ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat ikti hajatana khususan li sahibil hajat wa jannah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li walidina wa li masyayikhina wa ustadina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahatil qulubina wa abdanina ma'as salamah wal afiyah wal karamah fid dinina wa dunyana wa akhiratina wa kullana shayban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa misala wujadaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بيتي